Selamat datang di pabrik Ina Cookies. Kita ada di wilayah oven nih guys. Ini ada 6 oven raksasa. Saya bakal ajak kalian untuk masuk ke salah satu ruangan terpenting di pabrik Ina Cookies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ali Al-Jufri. Di video kali ini saya akan ajak teman-teman untuk main ke salah satu pabrik kue kering terbesar di Indonesia. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan perusahaan kami. Kami adalah Dunia Kue Bandung dan saya sendiri Ali merupakan owner dan founder dari Dunia Kue Bandung. Kami merupakan pihak yang mendistribusikan kue kering Ina Cookies ke seluruh penjuru Indonesia bahkan dunia. Kami sudah berpartner, berkolaborasi dengan Ina Cookies sejak tahun 2012 sampai sekarang. Hubungannya masih erat dan mesra. Alhamdulillah. Nah sekarang sebelum kita main ke pabrik, saya pengen nunjukin ke teman-teman semua salah satu spot gudang kami yang menjadi tempat pengambilan barang agen, reseller, maupun pengiriman kue kering retail ke seluruh penjuru Indonesia. Sekarang saya pengen nunjukin ke teman-teman semua bentuk kue keringnya seperti apa sih. Yuk kita cek sekarang. Ya, sekarang saya pengen nunjukin ke teman-teman semua ini salah satu produk dari Ina Cookies. Ini produk andalan kita. Ini produk toples reguler yang ada banyak banget variannya, kurang lebih 20-30 jenis varian untuk ukuran toples ini. Terus kita juga ada yang jarnya seperti ini. Ini toples kaca, ini biasanya untuk corporate di meja-meja meeting dan lain sebagainya. Untuk parcel juga cantik pakai ini. Terus selain itu kita juga bikin yang kombinasi, jadi ada 4 varian dalam satu toples. Ada asin, nastar, coklat, dan manis. Terus kita juga ada beberapa varian hampers kita dan produk mini cookies kita, salah satu produk yang murah, start dari 20 ribuan aja. Nah sekarang tanpa lama-lama pasti teman-teman penasaran gimana cara pembuatan dari semua kue yang ada di sini. Yuk kita intip langsung proses produksi dari Ina Cookies. Jangan lupa sebelum itu like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya. Yuk cekidot. Iya, sekarang kita sudah sampai di pabriknya Ina Cookies, pabrik kue kering terbesar di Indonesia. Sekarang kita akan ajak kalian untuk lihat langsung proses produksi dari awal sampai akhir. Coba lihat di belakang udah ada merah-merah, ibu-ibu yang kerja. Terus aroma nastar dari sini sudah tercium menusuk sampai ke hidung. Nah, tanpa panjang lebar, kita akan ajak kalian langsung untuk cek. Oke? Jangan di skip, tonton sampai akhir. Come on! Ya, sebelum kita masuk ke pabrik, lihat langsung, kita harus pakai pakaian safety dulu supaya aman, ya kan? Supaya steril, karena pabrik ini wilayah yang steril aja. Yuk, kita cek langsung. Sekarang kostumnya udah oke. Buka dikit boleh, oke? Biar jelas suaranya. Yuk, kita masuk. Kita lihat langsung proses produksi Ina Cookies. Come on. Yes. Selamat datang di pabrik Ina Cookies. Ini memproduksi beragam jenis kue, dari mulai nastar keju yang teman-teman tahu, kastengel, sagu keju, putri salju, itu produk-produk bestseller kita dan lain sebagainya. Jadi wilayahnya juga dibagi-bagi, dari mulai ada yang adonan, ada yang ngebentuk-bentuk, sampai topping, sampai penoplesan, dimasukin ke toplesnya untuk setiap kue yang sudah jadi, lalu di packing di gudang dan didistribusikan ke seluruh penjuru Indonesia. Luar biasa. Oke, kita cek lebih detail lagi. Come on. Proses produksi yang ada di Ina Cookies melibatkan banyak banget orang. Tadi saya dapat data kurang lebih karyawan kami saat ini sudah 550 orang selama periode Ramadan. Jadi karyawannya mayoritas ibu-ibu seperti ini, gitu kan, memberdayakan ibu-ibu yang ada di wilayah sekitar untuk membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran. Luar biasa Ina Cookies. Jadi ada beberapa shift, apalagi kalau udah mendekati Lebaran, permintaannya makin tinggi, otomatis
produktivitasnya makin tinggi. Jadi bisa lebih banyak orang yang bergabung. Bisa sampai 600 sampai 700 orang bahkan. Gitu. Oke, kita langsung cek. Saya pengen ngajak teman-teman untuk cek mesin pembuat nastar. Luar biasa, hanya ada di sini. Come on. Ya, sekarang saya sudah ada di ruangan khusus, guys. Ini ruangan spesial. Kenapa spesial? Karena ruangan ini menyimpan mesin-mesin luar biasa, mesin-mesin pencetak kue, mesin pencetak nastar, pencetak sagu keju, bahkan pencetak kastengel. Ayo, kita lihat. Ini dari mulai di sini, yang tadi di awal saya bilang ada ruangan khusus untuk adonan. Nah, seperti ini, sebelum dibentuk jadi kue per biji itu bentuk seperti gini, guys. Gede-gede gitu. Dia gede-gede, terus nanti dicetak khusus untuk sesuai jenis kue masing-masing. Tuh, lihat guys. Mendekat. Nah, ini gambarannya seperti ini. Aktivitas di divisi ini yang tiap hari mencetak kue dari adonan yang besar ke bentuk yang kecil-kecil, ke bijian. Ini bentuk adonannya. Itu di sebelah sana adonannya lagi dicetak. Gitu loh. Supaya dia gepengnya sesuai, ya kan, dibuat rata. Karena nanti di sini supaya mempermudah proses divisi ini untuk mencetak kue menjadi proses yang biji-bijian. Nah, sekarang kita akan lihat mesin yang tahun lalu di TikToknya Ina.Cookies, TikToknya Dunia Kue Bandung juga. Ini sempat viral, mesin-mesin ini. Kita akan cek, teman-teman pasti penasaran karena ini bagian yang paling menarik di pabrik Ina.Cookies. Kita lihat. Jadi mulai dari sini, ini pabrik pencetak kastengel. Yang tadi sebelum dibentuk angka 8, kastengel itu dicetak menjadi potongan-potongan kecil. Gitu kan, menggunakan mesin ini. Supaya apa menggunakan mesin? Supaya standar. Bentuknya standar dan oke. Gitu loh. Nah, jadi dari adonan dimasukkan ke dalam mesin itu, terus oleh mesin dicetak menjadi potongan lonjong-lonjong. Nanti akan dipotong pakai pisau yang kemudian dibentuk menjadi angka 8. Nah, di sebelah sini, ini mesin pencetak sagu keju spesial, hanya ada di Ina.Cookies. Jadi ketika adonan itu dimasukkan ke dalam atas mesin, ya kan, lalu keluar mesin itu mencetak potongan-potongan atau biji-bijian seperti sagu keju. Karena sagu keju ini khusus, nggak bisa menggunakan tangan. Karena kuenya rentan rapuh, jadi harus menggunakan mesin. Teman-teman cek langsung, dilihat. Nah, luar biasa menarik, bukan? Jadi dia akan nyetak kue kering ke dalam bentuk yang standar. Jadi nggak ada yang kebesaran, nggak ada yang kekecilan. Semua ukuran dipastikan standar karena menggunakan mesin-mesin terbaik. Di ujung sebelah sana, produk Ina.Cookies yang paling best seller. Yaitu apa? Nastar keju, ranking 1 dalam penjualan kita. Dalam penjualan di Dunia Kue Bandung, ranking 1. Juga sama adonan seperti tadi, lalu dibentuk ke potongan-potongan kecil, dan mesin itu menghasilkan bulatan-bulatan seperti yang kita lihat, ya kan? Nah, itu juga ada orang yang nangkepnya, itu kita sebutnya kiper nastar. Nah, setelah sagu kejunya itu diproses, terus ditoppingin kejunya juga di meja sini. Jadi seperti layaknya tadi kastengel, sagu keju juga sama punya topping butiran-butiran keju, ya kan? Nah, potongan kejunya disimpan di sini. Itu dari ruangan ini, kita cari ruangan berikutnya. Oke, kita lihat ruangan berikutnya yang lebih menarik pastinya. Come on. Ya, ini salah satu produk best seller kita. Selain nastar keju, pastinya ada kastengel tuh. Jadi bikin kastengel ini keunikannya dia dipelintir-pelintir gitu, membentuk angka 8. Nah, ini ibu-ibu di section ini membentuk dari tadi adonan, terus ada divisi lain yang dibentuk panjang-panjang, terus ibu-ibu yang di sini ngebentuk jadi angka 8. Setelah dari proses ini ditoppingin yang tadi kata saya dipakai toppingan keju. Yuk kita cek sekarang, yuk kita cek. Tadi setelah dibentuk angka 8 kastengelnya, terus dibawa ke divisi ibu-ibu di sebelah sini. Ya kan, jadi di sebelah sini divisi penopingan keju. Jadi ditaruh keju di atasnya, ya kan, supaya makin mantap rasanya. Nah, sebelum ditaruh keju, dioles-oles dulu kuning telur supaya makin nampol rasanya dan lengket si kejunya itu. Setelah itu dimasukin lagi ke dalam rak dan langsung
menuju oven. Luar biasa. Lihat ovennya di sebelah sana. Iya. Ya, jadi sekarang kita ada di wilayah oven nih guys. Ini ada 6 oven raksasa yang mampu menampung berapa loyang tadi teh? 60 loyang. Karena FYI, target produksi Ina Cookies dengan karyawan 550 sampai 600 orang, itu target produksinya bisa 1000 lusin per hari. Artinya bisa 12.000 toples. Kalau 1000 lusin, 12.000 toples per hari dihasilkan dari pabrik ini. Dari 6 oven yang terus beroperasi selama 8 jam berarti ya. Selama 8 jam. Beriringan dengan jam kerja karyawan. Luar biasa. Jadi setelah tadi proses adonan, terus dibentuk jadi kue, ditoppingin, masuk ke dalam sini. Nah, di dalam sini di oven kurang lebih 10-12 menit untuk beberapa varian. Bahkan ada beberapa varian yang katanya bisa sampai 1 jam di dalam oven. Jadi tergantung jenis kue. Nah, setelah itu keluar, ditiriskan. Setelah tiris, setelah dingin, baru dimasukkan ke dalam lift untuk naik ke lantai 2. Yang dimana di lantai 2 itu kita proses pemakingan, masuk ke dalam toples dan ke dalam dus. Yang tadi di awal saya liatin ke teman-teman semua kan, dusnya seperti apa, kuenya seperti apa. Nah, ini kurang lebih gambaran detailnya. Luar biasa. Oke, sekarang kita sudah ada di lantai 2 pabrik dari Ina Cookies. Tadi kan kita lihat ketika proses tadi udah beres oven, terus naik lift ke lantai 2 untuk proses packing. Tapi di sini juga ada beberapa proses produksi, beberapa varian dari Ina Cookies. Ayo kita lihat lantai 2 produksi Ina Cookies. Come on. Sekarang kita udah masuk ke dalam. Jadi di lantai 2 ini sebetulnya lebih banyak memproduksi tipe-tipe kue yang jadi ada yang best seller, ada yang jadi pelengkap sebetulnya. Karena yang best seller itu kan kita ada kastengel, nastar, sagu keju, semuanya diproduksi di lantai 1. Karena itu butuh space yang besar, karena target produksinya juga besar. Karena penjualannya juga besar. Nah, di sini sebetulnya kue-kue yang menjadi apa ya, second layer lah, ya kan, second option dari konsumen-konsumen kita. Ya, satu lagi yang saya pengen nunjukin ke teman-teman semua, produk yang unik dari kita itu Chocomede. Kenapa dibilang unik? Karena produk ini tuh produk yang best seller, tapi tanpa melalui proses oven. Jadi dia kayak coklat cair, dibalut, dicampur, dimix dengan kacang mede, dengan banyak komposisi lainnya, lalu disimpan. Jadi coklat cair itu disimpan di atas cup gitu, dan tanpa masuk freezer, tanpa masuk oven, dia mengeras dengan sendirinya. Dan itu yang menjadikan ketika di mulut pecah dan lumer coklatnya. Luar biasa produk yang satu ini. Sekarang saya bakal ajak kalian untuk masuk ke salah satu ruangan terpenting di pabrik Ina Cookies. Apa itu? Ruangan QC, Quality Control, untuk memastikan standarisasi tetap terjaga sesuai dengan SOP. Jadi sekaligus di sini ruangan labeling, ya kan, supaya membedakan kue kering Ina Cookies dengan kue kering yang lain. Pastinya di labeling Ina Cookies supaya menambah trust konsumen. Come on, kita lihat ruangan ini. Ini ruangannya dingin banget, ber-AC. Jadi sekarang di sebelah kanan dan kiri saya ini lagi dilakukan proses labeling. Ini di sebelah kanan saya ada toples kombinasi yang tadi di toko kita tunjukin kolaborasi dari 4 varian rasa dalam satu toples. Jadi dikasih labelnya dari Ina Cookies supaya membedakan kue kering Ina Cookies dan kue kering yang lainnya. Nah, di sebelah kiri saya ini toples reguler yang biasa ada di rumah-rumah kalian gitu kan. Nah, sebentar ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Jadi selain dikasih label Ina Cookies di sini, kita juga masukin selongsong supaya makin mempercantik, gitu kan, tampilan dari kue kering itu. Ini yang nastar keju. Sekarang kita ada di proses terakhir sebetulnya di pabrik ini. Jadi setelah tadi dikasih label, dikasih selongsong, terus sekarang kita masukin kue itu ke dalam dusnya. Yang kemudian dus ini nantinya akan dilakban untuk didistribusikan ke seluruh pelosok Indonesia, ke agen-agen kita, ke reseller kita, sampai ke corporate-corporate yang order ke kita. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Ya, kita sampai di tempat terakhir di pabrik Ina Cookies. Sekarang saya sudah bersama
produk jadi kita yang akan kita distribusikan ke seluruh penjuru Indonesia. Contohnya seperti ini, yang tadi produksiannya di bawah berbagai macam. Nah, produk jadinya seperti ini. Dari mulai gold, jar, sampai reguler, sampai kita punya beberapa custom hampers untuk kebutuhan lebaran kalian semua, untuk bagi-bagi dan lain-lain. Terus ada pertanyaan yang masuk di DM-DM-nya Dunia Kue Bandung. Kok harga jual Dunia Kue Bandung kemahalan sih? Kok harganya nggak rata sih? Kok di marketplace ada yang jual murah sih? Nah, ini perlu dijelaskan bahwasanya harga jual yang kita jual itu standar. Jadi aturan Inakugis itu tidak boleh menjual di bawah harga standar yang telah ditetapkan. Contohnya 110.000, nah kita nggak boleh jual di bawah harga itu. Ketika ada oknum selain dari kita yang menjual harga di bawah harga Inakugis, maka itu nggak bisa kalian percaya. Jadi, tapi kita kasih garansi, apa yang kita kirim, kita akan garansikan aman. Bahkan toples ini sebetulnya, ini sudah ada perbedaan dari tahun lalu. Di mana toples yang sekarang secara kekuatan jauh lebih kuat daripada tahun lalu. Dan kelebihan lainnya apa? Kelebihan lainnya tahun ini secara lakban kita nggak terlalu kuat, nggak terlalu banyak maksudnya. Jadi lakban itu cuma formalitas. Ketika lakban itu dibuka, toples kita konsepnya udah toples ulir. Jadi teman-teman ketika nanti sudah dibuka lakbannya, terus bukanya seperti ini, ditutup kembali, nggak perlu dilakban lagi dan dipastikan tidak akan melempem kue keringnya. Aman, insya Allah. Itulah. Dan juga khusus teman-teman yang beli di Dunia Kue Bandung, kita garansikan aman, tidak akan pecah toplesnya dan lain sebagainya. Karena selain toplesnya sudah kuat, kita double cover dengan menggunakan alat packing rocket pack yang aman 100% untuk dikirim ke seluruh penjuru Indonesia bahkan mancanegara. Nah, selain untuk retail, kami juga menyediakan berbagai macam produk lainnya seperti hampers maupun teman-teman corporate, perusahaan yang ingin order untuk kebutuhan THR non tunai untuk bagi-bagi ke bosnya, ke staffnya dan lain sebagainya. Kita juga menyiapkan harga khusus dan diskon khusus pastinya untuk kalian semuanya. Intinya di Dunia Kue Bandung banyak banget promo, hampers, hadiah dan lain sebagainya. Pokoknya jangan lupa saksikan live kita rutin di TikTok setiap hari. Nama akun TikToknya @ina.cookies. Kalau di Instagram kita @duniakuebandung, karena akan banyak banget kuis, giveaway, hadiah dan lainnya kita akan bagi-bagi setiap hari. Dan pastinya di kita produknya original, harganya murah dan pastinya terbaik, komplit insya Allah. Oke, itu aja dari saya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Mohon maaf apabila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.